Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jenderal, langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Tuh kira-kira. Kalau berbicara tentang sebuah undang-undang, apalagi undang-undang perampasan aset ini adalah hal yang baru dan ini menjadi perhatian semua orang, maka kita memang perlu membuatnya dengan penuh kehati-hatian. Kenapa penuh kehati-hatian? Supaya tidak bertabrakan dengan undang-undang yang existing sekarang ini. Kan tidak bisa melahirkan sebuah undang-undang tetapi ada yang ditabrak undang-undang yang lain, sehingga bentrok antara undang-undang dengan undang-undang. Olehnya itu, terutama undang-undang yang berkait dengan penegakan hukum ini, maka tentu kita akan duduk bareng dengan pemerintah membahas sedetail mungkin, sehingga tidak lagi nanti lahir undang-undang ini nanti diuji lagi di MK ceritanya. Nah, saya kira semua ini menjadi contoh bahwa setiap undang-undang yang lahir ini banyak mata, banyak pengetahuan yang akan melihat, yang akan menyaksikan sebuah undang-undang, sehingga undang-undang itu bisa diteliti oleh semua pihak, sehingga kemungkinannya lahir sebuah persepsi yang berbeda dengan melihat perbedaan dengan pertautan dengan undang-undang yang lain, maka disitulah biasa lahir gugatan-gugatan yang ada di MK. Aturan konvensi ya perannya yaitu supaya dilaksanakan semua isinya itu, karena UNCS itu kan merupakan kesepakatan dunia internasional yang sudah kita ratifikasi, tinggal dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain yang masih mengganjal tadi kan ada 4 hal saya sebutkan ya. Ada RUU perampasan aset, tetapi RUU perampasan aset sudah masuk ke DPR, terserah DPR saja, dan di sana nampaknya perkembangan politik belum bisa mengajak mereka konsentrasi menyelesaikan RUU perampasan aset itu. Kita tidak apa-apa juga, itu wewenang DPR, silakanlah. Kapan yang penting pemerintah sudah menunjukkan itikat baik melakukan itu. Tapi tanpa undang-undang perampasan aset, sebenarnya kita selama ini sudah melakukan perampasan aset secara luar biasa juga, seperti tadi disebutkan oleh Pak Gufron, orang yang semula didakwa hanya atau ditangkap dengan terdakwa kira-kira 1 miliar atau 2 miliar, pada prakteknya vonisnya itu bisa menjadi 100 miliar lebih, lalu asetnya dirampas. Itu sudah dilakukan. Kami dalam kasus BLBI, Satgas BLBI misalnya, meskipun itu perdata, kami rampas asetnya. Sekarang kami sudah dapat 34 triliun lebih dalam waktu 1,5 tahun. Itu sudah perampasan aset juga. Nah, kalau undang-undang di DPR agak lambat, ya biarkan saja DPR itu mengolah sendiri berdasar prioritas kebutuhannya. Kita akan tetap semakin galak untuk perampasan aset para koruptor ini. Kalau perlu nanti pada saatnya kita buat untuk undang-undang pembuktian terbalik, meskipun untuk sebagian undang-undang pembuktian terbalik itu sudah dilakukan ya. Artinya apa? Seorang terpidana harus membuktikan harta yang lebih itu dari mana. Kalau tidak dibuktikan itu diambil. Nah, kalau kita nanti yang lebih progresif undang-undang pembuktian terbalik itu
agak awal saja sebelum di sidang pengadilan, ya, ketika orang kekayaannya melebihi profilnya, kalau seharusnya gajinya 5 tahun itu misalnya 6 miliar atau 7 miliar, kok sesudah 5 tahun akumulasi hartanya pertambahannya lebih dari 10 miliar, nah itu tetapkan aja, Anda buktikan dong kelebihannya ini. Kalau enggak kita anggap korupsi gitu aja. Nah itu di beberapa negara yang sudah begitu. Nah kita nanti suatu saat mungkin bisa menuju ke situ. Menyadari bahwa hal tersebut urgent, kami juga menyepakati itu harus segera diselesaikan. Namun juga masukan dan tanggapan dari masyarakat, kemudian hal-hal lain yang harus kami cerna dan cermati juga itu menjadikan sangat penting. Jadi jangan melakukan satu pembahasan itu dengan terburu-buru, kemudian nggak sabar, tapi kemudian hasilnya nggak maksimal. Jadi ini yang terus kami lakukan. Baswedan mengaku akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset jika terpilih menjadi presiden pada kontestasi pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Anies usai menghadiri Indonesia Millennial and Gen Z 2023 di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat sore. Anies mengaku jika terpilih menjadi presiden, salah satu yang akan ia lakukan adalah menuntaskan tindak pidana korupsi melalui pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. RUU perampasan aset yang selama ini mandek di parlemen diakui Anies mampu diselesaikan dengan sejumlah strategi. Ia turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membantu pengesahan RUU ini. Satu, komunikasi. Yang kedua, yuk bagi seluruh masyarakat yang mengharapkan RUU itu untuk disahkan, dukung partai-partai yang mau mengubah RUU itu atau mengesahkan RUU itu. Jadi kekuatan untuk mengubah agar disahkan menjadi lebih kuat. Masyarakat juga saya rasa menginginkan itu dikerjakan. Disebutkan RUU perampasan aset tak hanya merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari 100 juta rupiah. Aset yang disita berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU perampasan aset diantaranya aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan, ada pula aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana.